Selamat malam. Selamat malam teman-teman produk development. Ada Aul sama Salsa. Hari ini kita mau presentasiin progres ya. Progres selama satu bulan lah ya, karena kita onboardingnya juga dari awal Februari. Jadi nanti teman-teman bisa menjelaskan terkait dengan hal-hal yang sudah dikerjakan, kemudian juga kondisi internal, dan hal-hal yang berkaitan dengan konsep seperti itu. Nah, nanti mungkin untuk di bagian spreadsheet ini teman-teman nggak dapat akses edit gitu. Enggak, Kak. Jadi Salsa bikin yang kopiannya gitu. Oh Allah, bentar-bentar ya. Harusnya di ini aja. Sorry, bentar ya. Nggak apa-apa, nanti di ini ya, di paste aja ya ke yang ini Iya, ya. siap. Mm-mm. Sorry ya. Kita tambah dulu ini ya dong, editor dong. Oh nya, ngan sakit kehilangnya. Sebentar ya. Aduh. Oke. Nah, kemudian palingan apa tadi yang di email tuh apa? Oh, ini yang spreadsheet tadi. Tapi kalau buat yang laporan progres ada di Google dokumen gitu. Kalau yang internal progres rincian dari kita gitu, Kak. Oh gitu. Yang itu aja dulu deh kayaknya, Beb. Biar apa nanti yang internalnya sama aku aja di akhir. Oh, yang ini ya, Kak. Berarti coba share screen-nya. Sebentar, Kak. Di Google dokumen. Hmm. Iya yang itu aja dulu ya. Ini udah ada ya, Kak, di Google dokumen. Oke, siap. Ini dimasukin ke ini nggak, Beb? Dimasukin ke folder product development nggak? Eh, grup yang pribadi mungkin kalau yang dari Kak Sabin belum dimasukin yang link Google Drive-nya. Baru yang dari PD bikin sendiri gitu sih, Kak. Oh, gitu. Bentar. Nanti ini ya, nanti dimasukin ke foldernya product development juga. Nanti aku bantu up ini ya. Nanti aku bantu up foldernya. Supaya nanti teman-teman kalau misalnya butuh akses, ngeliat gitu-gitu, itu bisa langsung dari satu folder gitu. Jadi nggak kepecah gitu ya. Nanti di input ke situ aja. Oke, Oke. siap. Oke, oke, makasih Salsa dan juga Aul. Boleh, mangga dilanjut untuk di. Baik, mungkin izin ya Kak Sabian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Kak Sabian, terus juga Kak Nabila dan Kak Ines yang udah menyempatkan hadir. Dan terima kasih juga untuk dari program development, produk developmentnya ada Salsa dan juga Aul. Mungkin kalau Elis sedang menunggu kabar, semoga secepatnya ada kabar. Nah, jadi untuk progresan sebelumnya mungkin, nah kita berpatoknya sama timeline ini sih Kak yang waktu itu udah dikasih tahu, cuman mungkin ini juga ngaruh di kan harusnya kita tuh mulai berprogres dari bulan Februari tanggal 24 gitu ya Kak. Cuman memang qadarullah ternyata dari produk development mungkin entah karena masih bingung kita harus gimana terus masih malu buat inisiatif bertanya, akhirnya selama sepekan mungkin itu kita nggak ada progres dan baru ada progres itu ketika Kak Sabin sama Kak Nabila mulai tanya di grup gitu nge-follow up. Nah, jadi dari Februari mungkin kita minta maaf dulu karena kita belum ada progres gitu di minggu tanggal 24 Februari itu. Nah, jadi kemarin itu kita di tanggal ini 3 Maret itu tuh baru ngadain Zoom perdananya gitu ya. Nah, untuk rinciannya kita jadi biasa perkenalan dulu, terus juga penegasan lagi terkait jadwal kerja kan kita sudah isi kontrak kerja juga gitu ya. Jadi apalagi di produk development ini mungkin perjanjiannya juga lebih ke influencer gitu ya kemarin, jadi bukan sebagai staff gitu yang pokoknya ada syarat-syaratnya juga. Jadi emang harus lebih diseriusin, terus juga ini kita bikin timeline lebih rincinya biar dari teman-teman PD juga ada gambaran, terus kita ngelampirin lagi panduan dari Kak Nabila dan Kak Sabina udah disampaikan gitu, ada KPI sama juga roadmapnya, terus juga kita udah melakukan pembagian job desk biar tiap orangnya jelas gitu. Terus ini terkait teknis koordinasi dan komunikasi gitu. Jadi untuk
insya Allah gitu rapat pekanan yang kayak gini mungkin yang bareng Kak Nabila, Kak Sabin sama Kak Ines itu dilakukannya tiap weekend karena menyesuaikan kesibukan Aulia dan juga Elis. Katanya kalau Senin sampai Jumat biasa masih ada perkuliahan jadi belum kondusif. Jadi mungkinnya kondusifnya di weekend gitu. Nah, untuk rapat internet sebenarnya ini yang nanti di spreadsheet juga itu jadi suatu kesulitan kita gitu untuk menentukan meet internalnya gitu. Jadi mungkin di sini baru disebutnya tentatif karena memang belum ada jadwal pastinya gitu. Nah, itu mungkin ini rinciannya. Jadi dijelasin juga kemarin yang harus dicapainya. Nah, terus terkait yang roadmap ini sama kita di breakdown lagi atau dirinci lagi. Jadi kan target Februari sama Maret itu digabung di bulan ini ya Kak gitu, karena kita mulai dari awal Maret. Nah, jadi langsung progres yang ada di Februari sama di Maret itu disatuin. Nah, untuk rinciannya lagi, ini kita udah pembagian job desk juga. Jadi di sini ada 3 utama mungkin ya, dibagi dulu di yang Februarinya buat difokusin. Jadi ada riset, evaluasi. Nah, di sini kita udah dibagi, jadi at least bagian evaluasi ini tuh fokus ke produk yang udah adanya gitu, yang di kedua udah ada apa aja, terus apa ya, dievaluasi apakah kinerjanya sudah cukup baik atau mungkin ada apa dan sebagainya. Nah, terus di Aulia ya, job desk yang Aulia pegang itu ada riset eksternal atau lebih ke mitra gitu. Jadi nanti bakal ngaruh juga ke progres yang buat di bulan Maret yang terkait rancangan kemitraan. Nah, jadi sama Aulia ini udah mulai di-riset kira-kira mitra yang berpotensial gitu dan juga mungkin yang bisa diajak kolaborasi dengan kedua gitu. Sama mungkin ngelihat kompetitor juga. Nah, kalau dari Salsa sendiri ini bagian internalnya terus lebih fokus ke riset produk sama bisnisnya. Jadi lanjutan dari Eli sebenarnya gitu, kalau udah dievaluasi itu tuh nanti langsung dibikin kira-kira, oh kayaknya ada masalah apa, nah nanti, sama Salsa itu bisa dicari kira-kira peluang pengembangannya seperti apa. Tapi karena kemarin Elis belum ngasih progresannya juga, jadi Salsa kemarin, nyari datanya itu berdasarkan dari tren market, nanti, mungkin dijelasin juga. Nah, ini untuk timeline kita, Kak, udah kita, rinciin, jadi biar nggak ada bingung lagi gitu ya mungkin dari anak-anak PD-nya. Nah, jadi, kita udah buat timeline ini, rencana mungkin yang progres, riset dan evaluasi itu tuh beresnya minggu depan di tanggal 10 gitu. Jadi setelah kita udah ngelakuin 3 pembagian job desk tadi, kita langsung bakal nyusun pitch deck lagi, nanti juga bakal dibagi lagi job desk yang berbedanya gitu. Nah itu, sama mungkin nanti di akhir bulan itu yang terkait, deadline kemitraan juga. Nah ini mungkin yang buat di bulan Maret, ini udah ada rinciannya juga, buat, job desk-nya jadi biar anggota, ngejelasinnya juga lebih ada panduannya gitu. Nah ini mungkin, eee, cuman kemarin kan Salsa minta di grup buat laporan progres tapi kayaknya, dari Elis sama Aulnya belum, mengirimkan progres, tapi kalau untuk yang Salsa sendiri ini alhamdulillah udah selesai gitu. Nah mungkin ini, buat yang laporan progres Salsanya yang sebentar. Nah ini kan karena Salsa itu fokusnya ke bagian riset, bisnisnya gitu ya. Nah jadi, dianalisis dulu karena data dari internalnya belum ada gitu kayak, evaluasian produk kedua yang udah ada itu apa, nah makanya Salsa itu nyari dari tren atau market gitu. Nah, ngelihat kan bisnis kedua ini tuh komunitas muslimah gitu ya. Nah, dan dilihat dari ini pakai Google Trends dan memang, cukup berpeluang gitu ya, dari grafiknya itu tuh tiap tahunnya ada fluktuatif atau ya ada, naik turun tapi di tahun akhir-akhir, belakangan ini tuh cukup naik gitu komunitas. Nah, ini buat persebarannya mungkin bisa nanti jadi bahan, eee, target penyebaran iklan gitu kalau misalkan nanti mau pakai, Meta Ads gitu ya. Nah, ini mungkin, buat lampiran gambarnya nanti di bawahnya bakal ada.
penjelasannya. Nah, yang ini. Jadi, cocok gitu sama ngelihat dari kedua sendiri kan ini berupa komunitas muslim gitu ya, bisnisnya itu. Nah, emang di situ ada peningkatan tren gitu, terus juga mungkin udah banyak banget sekarang kayak kegiatan kajian muslimah gitu ya, contohnya mungkin yang terkenal kayak Ayah Amanah, itu kan mungkin udah jadi suatu, apa ya, istilahnya mah cukup diminati oleh masyarakat gitu untuk terkait, eee, apa ya, informasi tentang keislaman itu gitu yang berbasis komunitas. Jadi sekarang memang lagi banyak banget komunitas-komunitas Islam gitu yang hijrah dan sebagainya. Nah, terus kalau buat terkait, bisnis dilihat dari aspek platformnya karena kan kedua juga, Salsa lihat di guideline-nya itu fokus untuk pendidikan online gitu ya, digitalnya dulu. Nah, memang online ini juga, cukup baik gitu ya pertumbuhannya dan sangat berpeluang, permintaannya juga tinggi gitu, jadi berpeluang buat dikembangkan gitu bisnis di sini. Karena sekarang juga udah banyak bentuknya gitu, entah itu kelas online, webinar, maupun, mentoring. Nah, terus terkait, dakwah digital juga ini memang seperti yang kita tahu gitu udah, banyak diminati juga. Nah, mungkin ini yang buat produknya yang Salsa tahu mungkin di Kedua kan itu tuh, ada kelas, kajian, terus ada kelas bahasa Arab dan sebagainya dan program Ramadan juga dan, memang ternyata banyak juga gitu di Ramadan ini tuh kajian Islam online atau kelas-kelas Ramadan itu juga banyak gitu. Jadi memang produknya semakin diminati dan apalagi untuk muslimah gitu ya yang mungkin, eee, kesibukannya ibu rumah tangga itu tuh cocoknya memang online karena bisa menghemat waktu dan, juga, biaya gitu. Nah, ini mungkin terkait job desk keduanya, yaitu menyusun daftar ide pengembangan produk atau layanan yang bisa diterapkan. Nah, kalau ini buat, ide yang baru atau layanan baru, mungkin karena melihat dari produk digital fokusnya gitu ya, sekarang itu banyak, istilahnya pakai, apa ya, banyak orang yang jual entah itu template jurnal ataupun template timeline gitu, kayak buat produktivitas itu dijual gitu dan itu cukup, mencuankan kalau dilihat-lihat gitu ya dari, beberapa, yang Salsa lihat di Instagram gitu ada yang muncul dan itu bisa diikuti juga, terus mungkin ini beberapa ide lainnya. Nah, mungkin terkait yang udah ada itu tuh paling Salsa lihat mungkin di Kedua belum pakai, apa ya namanya itu, jasa iklan berbayar gitu. Nah, mungkin nanti bisa dicoba buat pakai Meta Ads karena di beberapa, kompetitor gitu yang semirip dengan Kedua itu mereka kadang suka muncul posternya itu ke Instagram Salsa gitu, padahal Salsa nggak ngefollow tapi tiba-tiba muncul karena itu mungkin, mereka pakai, jasa Meta Ads ini dan kebetulan juga tahun 2020 gitu dulu, Salsa juga pernah sempet, megang bantu bisnis online gitu. Nah, itu tuh pakainya Facebook Ads sih kalau waktu itu, tapi kalau sekarang mungkin, ganti jadi Meta Ads. Nah, itu jadi lebih disesuaikan mungkin untuk nanti teman-teman marketing. Nah, kalau untuk strategi produk yang udah ada ini mungkin dari sepengamatan Salsa sejauh ini ya, karena kebetulan suka ikut, kajian di bulan Ramadan juga gitu. Nah, mungkin, Salsa lihat ini belum ada pendataan kehadiran dan kepuasan peserta gitu. Jadi mungkin, apa ya, buat data bahan evaluasi bisnis dan sebagainya itu juga, sulit didapatkan. Nah, kalau biasanya Salsa di, organisasi sebelah gitu ya, ketika ada webinar itu tuh selalu mengirimkan presensi dan juga, evaluasian. Jadi semua pemateriannya juga dinilai gitu, apakah penyampaiannya sudah bisa diterima, isi materinya bisa diterima, terus gimana kesan dari peserta, apakah bisa mengerti, terus gimana, puas atau tidak puas gitu. Jadi, itu tuh bisa jadi bahan, apa ya, buat kedepannya itu data kepuasan peserta gitu. Karena mungkin orientasinya tuh kalau bisnis memang harus berdasarkan konsumen gitu ya, kebutuhan konsumen juga. Nah, mungkin jadi nanti solusinya mungkin, di next kegiatan kalau ada kajian dan apapun itu, selalu melampirkan presensi dan juga evaluasi gitu. Mungkin nanti untuk, contoh template-nya juga, Salsa kayaknya ada, jadi bisa
eh, kopi aja gitu mungkin. Nah, sama mungkin yang berikutnya dari tim marketing juga itu kayaknya perlu eh, mencari tahu tentang iklan atau jasa dari Meta Ads. Nah, terus mungkin yang buat dakwah digital sebenarnya Salsa udah lihat udah cukup bagus gitu ya, menarik gitu, apalagi ungu-ungu itu sangat feminim banget, cocok buat muslimah gitu. Nah, cuman mungkin isi aja gitu penyampaiannya. Kalau Salsa lihat tuh sekarang orang-orang lebih fokus ke soft selling gitu. Jadi nggak langsung lampirin poster gitu di halaman depan, tapi kayak di halaman depannya itu ada beberapa kata-kata dulu, entah itu quotes, entah itu kata-kata yang relate gitu ya. Nah, nanti baru di slide terakhir tuh isi kayak silakan gitu hadirilah kajian ini. Nah, jadi rata-rata kalau saya lihat tuh kayak begitu gitu. Soft selling, dan itu biasanya lebih banyak diminati. Jadi kita tuh sudah menyentuh hati istilahnya, menyentuh hati audiens. Nah, jadi oh tertarik gitu, ini relate, aku kayaknya perlu join kajian ini deh gitu. Nah, mungkin itu sih. Sama mungkin ini nanti buat belum diskusikan juga sama tim PD lainnya, tapi kalau terkait yang progres mana di nah ini di roadmap kan ada mulai mengeksplorasi produk digital. Nah, ini beberapa idenya mungkin ya, nah, terkait ini rincian. Paling segitu sih Kak kalau dari internal tim product development gitu. Udah Kak, sekian. Paling nanti tinggal yang ininya aja. Oke, terima kasih Salsa untuk penjelasannya benar-benar detail banget. Banyak hal-hal yang apa Salsa sampaikan yang ya memang ya apa pengalaman juga jadinya banyak yang nggak tersentuh gitu oleh aku. Banyak yang nggak kepikiran gitu sama aku, tapi sama Salsa dan tim kepikiran gitu ya. Oke, dari Kak Nabila barangkali Kakak ada ini nggak ada komentar Kakak? Oke. Mas Alfa boleh itu lagi nggak tadi share Oh iya, screen? Iya. yang progres. Hmm. Maksudnya aku mau terima kasih banyak ke tim PD. Sebenarnya aku nggak nyangka ya, udah sebanyak ini kalian riset dan malah coba eksplor produk-produk sampai ke merchandise juga gitu dan sebagainya. Aku terima kasih banyak. Padahal baru sepekan yang lalu ya kayak baru mulai aktif gitu. Tapi alhamdulillah ini udah banyak banget. Paling ini sih aku mau em, komen beberapa aja. Nggak beberapa sih, banyak ini kayaknya. Jadi kan ini kita udah buat roadmap-nya ya, timeline dan targetnya. Dan aku juga sempat bilang kalau timeline ini tuh insya Allah nanti menyesuaikan lagi. Karena kan kita nggak tahu ya di lapangan ternyata mungkin kesulitan dan sebagainya gitu. Kita nggak pernah tahu. Tapi ya kira-kira ini target kalian ke depannya kayak gitu. Dan mungkin bisa fokus dulu ke beberapa target yang udah ditetapkan gitu teman-teman. Bukan berarti aku nggak um, melarang inovasi kalian untuk ekspor lebih banyak lagi, cuman kita yang wajib-wajibnya kita prioritasin dulu, nanti baru kita kembangin lagi yang lain kayak gitu ya. Kayak misalnya pitch deck gitu-gitu, terus riset dan evaluasi produk. Nah sebenarnya untuk riset dan evaluasi produk ini kalian butuh banget sebenarnya diskusi lebih banyak ke aku dan juga ke Kak Indah ya untuk kelas karena kan kami yang lebih tahu tentang keberjalanan kelas itu. Kalau misalnya ngelihat dari luar mungkin kayak oke okay, fine fine aja gitu kan ya kayak nggak ada masalah udah bagus misalnya gitu. Tapi ternyata di dalam wah banyak banget yang harus dikembangin lagi, banyak banget yang harus kita evaluasi lagi kayak gitu. Jadi kedepannya mungkin tim PD bisa lebih banyak diskusi sama aku sama Kak Indah untuk evaluasi produk ini gitu. Jadi kayak misalnya kalian mau tanya-tanya, mau ada butuh data, boleh langsung ke aku atau ke Kak Indah kayak gitu ya. Mungkin boleh ke bawah nggak? Ke bawah. Oke. Okay. Lagi bawah bawah. Oke. Okay. Nah ini aku mau tanya. Jadi kalian buat agendanya ini kalian bikin pakai kalender buat di Docs ini aja ya sendiri ya? Kalian buat langsung sendiri di sini atau gimana sih? Iya, langsung dilampirin waktu rapat perdana itu di sini, Kak. Oke, oke, bagus, bagus. Ini nanti misalnya
apa update terbaru langsung aja di sini kalau memang tim PD ada kalender terpisah. Tapi mungkin dari aku bisa pakai ini aja teman-teman, kayak pakai sheet gitu terpisah, jadi nggak di jadi kayak lebih gampang gitu carinya gitu ya, nggak tenggelam-tenggelam juga nanti. Nanti mungkin bisa dipindahin lagi. Terus misalnya aku udah share ini nggak di foldernya PD ada kalendernya marketing nggak? Belum Aku dicek, tadi. Kak. Oke, nanti aku juga cek lagi ya. Nah, itu tuh jadi di kalender itu tuh langsung ini pembagian tugasnya. Jadi misalnya di pekan ini tuh di tanggal 5 udah deadline-nya Kak Aul untuk kirim riset produk misalnya kayak gitu. Jadi kayak di kalendernya itu langsung ada pembagian PIC-nya kayak gitu. Jadi jelas dan kalian lebih gampang nge-track tugasnya kayak gitu. Itu saran dari aku. Ini kan kalau gini kan masih kayak secara general aja gitu ya. Nanti di kalendernya itu biar kalian susun timeline sendiri, kalian bikin target sendiri kayak gitu sesuai dengan timeline yang udah disediakan sama Kudu juga kayak gitu ya. Itu saran dari aku. Boleh follow lagi? Hmm, oke oke. Sebenarnya kemitraan ini bagus sih sebenarnya, tapi maksud yang aku sampaikan di meet perdana kita itu bukan kemitraan ini sebenarnya, tapi insya Allah malam ini aku bakal jelasin. Nanti aja ya kita pindah dulu ke bawah boleh? Sebentar, sebentar, sebentar. Ini tuh masih target kalian pekan depan ya? Maksudnya kayak masih dalam bentuk target ya ini tuh? Iya, Kak, job Bukan. desk yang harus diselesaikan gitu sampai hari Senin. Oke, oke, sip, sip. Lanjut lagi ke bawah. Nggak ada masalah di aku di sini. Yaitu ada, oh ini ya. Oke. Lanjut, 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 lanjut. Ini udah bagus banget, Masya Allah. Aku nggak nyangka sih udah sebanyak ini kalian analisis dan riset gitu ya. Ini juga udah bagus banget, Masya Allah. Di fokusin. Tapi itu aja sih pesan aku, kayak yang tadi kita fokus dulu ke hal-hal yang kita susun prioritasnya gitu ya. Nah ini aku mau bahas ini juga dari halaman, dari awal halaman ini kan. Nah ya ini. Nah ini kan kayak merchandise gitu segala macam. Ini kan ada juga ini ya kayak produk digital ya sebenarnya ya. Ini udah bagus sih. Cuman ini tadi pas bilang Kudua nggak belum pakai ads, sebenarnya Kudua tuh malah bergantung banget sama ads gitu. Kalau nggak ngiklan malah nggak bisa dibilang ya dikit ya pendaftarnya. Cuma memang belum dioptimalkan. Jadi masih ads-nya itu berupa flyer doang kayak gitu. Jadi ini masih dioptimasi sama digital marketing kayak gitu. Tapi kalau masalah ads kita udah jalan banget. Kalau misalnya tim PD pengen apa ya datanya itu boleh kayak gitu ya untuk di nambah-nambahin ide itu boleh banget. eh tapi kita memang udah berjalan dari awal pakai Meta X kayak gitu teman-teman. Ada lagi nggak ya ke bawah? Oke, kayaknya itu aja sih dari aku. Tinggal kalian nyusun timeline dan riset lebih dalam lagi aja. Oke, makasih tim Tidi. Ini em, kalian nyusun ini tuh gimana? Emang em, atau dari Kasalsa doang, dari atau gimana? Dikumpulin dari semuanya atau gimana? Kalau yang buat awalan ini mungkin dari salsa sih, tapi kalau yang nanti kayak rincian gini, nah itu dikembalikan lagi ke masing-masing anggota gitu. Kayak Elis pegangnya ini, nanti Elis punya laporannya sendiri. Nah nanti dari kita, nah itu kan harusnya ada rapat gabungan istilahnya. Jadi buat nyatuin hasil ini, evaluasi dan riset gitu. Jadi diberesin semuanya buat utuh. Jadi yang ini tuh masih dari riset.
yang produknya, tapi belum ada evaluasi sama belum ada yang kemitraannya gitu. Itu Oke, sih Kak. oke, makasih Kak Salsa. Aku izin gantian share screen ya. Ini kayaknya Kak Aul ini ya, kayak em, ada trouble ya. Oke. Hmm, nih kayaknya belum lengkap ya. Tapi nanti boleh didiskusin lagi aja Kak Salsa sama teman-temannya. Padahal dipilih hari ini biar bisa kumpul semua ya, tapi qadarullah nggak lengkap juga ya. Iya, sebenarnya kemarin nanya ke Eli sama Aulnya kayak katanya bersedianya hari sekarang gitu. Oke. Hmm, nanti di udah tapi dari mereka udah ada izin belum Kak Sabin? Ada chat atau apa? Kalau ke Renita nggak tahu ya, Renita tuh belum online lagi. Cuman kalau ke Sabin sendiri sih nggak ada. Oke. Soalnya aku berharapnya emang bisa diskusi gitu, walaupun Hmm. sedikit gitu ya malam ini tuh. Tapi ya mungkin aku cuma sampein aja beberapa ide ke depannya dan hal yang mungkin bisa kita fokusin dalam waktu dekat ini. Dan nanti Kak Salsa bisa diskusi lagi ya sama teman-temannya kalau ada yang perlu dicatat dicatat. Ini kan juga dibantu sama Kak ini sih sebenarnya untuk catatnya. Tapi kalau dari Kak Salsa, menurut Kak Salsa ada yang perlu dicatat dan di highlight boleh banget gitu. Biar nanti enak diskusi sama teman-teman. Jadi dari tadi kan ya untuk sebenarnya gini, aduh ini tuh ada banyak banget rencana sebenarnya di kepala aku dan ternyata di kepala teman-teman juga banyak rencana gitu ya. Nah kita um, gak apa-apa kita kumpulin dulu, nanti kita prioritasin nih teman-teman yang mana yang paling harus kita utamakan gitu kan ya. Dan menurut aku yang sesuai yang aku bilang juga di perdana kita, jadi yang harus kita terus-terus apa ya, nggak boleh kendor istilahnya tuh nggak boleh kendor itu evaluasi produk kita setiap bulannya gitu. Jadi produk yang udah ada itu tuh harus kita evaluasi lagi, harus kita tingkatin lagi kayak gitu kan ya. Dan ini memang setiap bulannya harus ada kayak gitu teman-teman. Jadi sembari kita mungkin ekspor lagi, kita coba berinovasi lagi buat produk dan mengembangkan produk lagi kayak gitu ya. Nah, untuk menjaga produk yang sudah ada ini harus tetap terus ada gitu. Terus dan karena kita perlu apa ya, terus memperbaiki dan berkembang kayak gitu kan. Nah, ini tuh aku harap dari tim jadi mulai evaluasi secara mendalam dan bisa susun pitch deck-nya tadi karena ini penting banget kayak gitu untuk kedepannya. Terus dari nah di malam ini tuh aku bakal bahas tentang perkembangan produk yang udah ada yaitu kelas kedua sama um, rencana kita ke depannya kayak gitu ya. Nah, jadi untuk ke depannya teman-teman, insya Allah aku itu sedang mengusahakan. Ini juga sebenarnya aku belum ngomong juga sih ke Kak Sabine. Ini masih, aku tuh masih konsul pribadi aja gitu, konsul pribadi dan lagi mengusahakan untuk membuat legalitas Q2. Jadi dibangun sebagai PT kayak gitu ya, PT perorangan dulu tapi mungkin karena kita belum, karena aku belum bisa stay gitu dan belum ada kantor gitu ya. Jadi masih PT perorangan kayak gitu dan gunanya apa? Tadi biar kita bisa memperluas kesempatan dan bangun kemitraan tadi gitu, teman-teman. Nah, jadi makanya di sini aku mau tegasin dulu nih. Ini tuh kalau aku jelasin ya, ini bakal kayak aduh banyak banget gitu yang harus diurusin tapi aku mau tegasin aja ini tuh kita pelan-pelan aja gitu ya. Maksudnya pelan-pelan tapi pasti kayak gitu ya. Pelan-pelan tapi pasti harus tetap ada targetnya. Tapi aku pengennya kita tetap maksimal gitu. Jangan diburu-buruin juga sampai akhirnya banyak yang kelewat gitu ya. Banyak yang miss, banyak yang kurangnya gitu. Intinya kita coba jalanin pelan-pelan tapi pasti
dan tetap terarah kayak gitu. Nah, yang pertama ya mungkin dari perbaikan kelas kedua dulu. Sebenarnya aku nggak bisa panjang juga karena takutnya malam banget gitu ya. Jadi untuk mempersingkat, ini tuh kita udah ada ide kelas kedua dari Kak Indah. Ini itu adalah rancangan dari Kak Indah. Nah, di sini aku mau kasih tahu dulu nih masalahnya. Jadi masalah di kedua itu ya banyak sebenarnya ya. Cuman salah satunya adalah yang harus kita evaluasi itu adalah retensi pesertanya. Jadi retensi pesertanya itu bisa dikatakan apa ya, jarang yang bahkan ya, jarang yang nyampe 50% gitu loh teman-teman. Retensi peserta tuh jadi dihitungkan dari awal pendaftaran kelas sampai selesai periode kelasnya itu kan biasanya beda-beda ya. Kelas Arab itu 10 bulan gitu kan ya. Kelas tahsin 5 bulan gitu. Nah, jadi dalam periode ini tuh pendaftar awal itu tuh jumlahnya nggak sama sama yang lulus gitu. Sama. Jadi misalnya di awal ada 20 orang yang daftar, nanti makin bulan itu bertambahnya bulan makin sedikit pesertanya. Nah, itu jadi retensi peserta kita tuh bahkan dikit banget tutor yang bisa mencapai 50% kayak gitu. Nah, ini kan jadinya evaluasi banget buat kita gimana nih caranya buat mempertahankan retensi peserta kelas kedua kayak gitu. Nah, dari ini dari analisis Kak Indah sebagai class operation officer itu ini juga dari feedback peserta ya. Yang pertama itu ada kendala biaya. Sebenarnya ini aku juga bingung karena kita udah sebenarnya murah banget ya, udah murah banget kelas kita. Cuma mungkin memang masih ada yang merasa keberatan kayak gitu. Jadi em, alasannya itu tidak lanjut karena kendala biaya. Nah, ada juga kendala sebenarnya itu apa ya, beda-beda karena beda-beda kemampuan gitu loh. Jadi kita ini kan target pesertanya dari rentang umur 18 tahun sampai 60 tahun teman-teman. Jadi di kelas 3 itu banyak umahat bahkan nenek-nenek yang udah lanjut umur tapi masih tetap semangat pengen belajar kayak gitu ya. Nah, ini sebenarnya tuh susah gitu ya untuk menyatukannya karena kan dari umur beda, kemampuan berpikirnya udah pasti jauh beda banget ya. Jadi ini jadi masalah banget nih buat kedua. Ada yang mungkin yang masih muda pengen cepet gitu, pengen cepet-cepet. Tapi kan yang tua-tua nggak mungkin kan ya secepat yang masih muda kayak gitu. Nah, ini jadi masalah banget dan makanya pengen dibuat pembagian kelas lagi kayak gitu, bukan cuma satu doang. Karena kan kemarin itu kita masih fokusnya kelas pemula gitu ya. Nah, terus ada juga yang kendala waktu. Jadi padahal kita udah kasih apa ya, kasih detail kelasnya dari awal pendaftaran kita udah kasih semua detail kelasnya misalnya kayak harinya, jamnya, terus apa aja sih yang bakal dipelajari, apa aja sih fasilitas dan benefitnya kita udah kasih tahu gitu kan ya. Terutama waktu nih pasti kita kasih tahu juga waktu belajarnya tapi walaupun mereka udah tahu waktunya tetap aja ada yang um, apa ya berhalangan kayak gitu ngomongnya sibuk gak sempet kelas padahal kan ketika dia daftar udah tahu ya waktunya segitu dan bisa dicocokkan gitu kan ya dengan jadwalnya tapi tetap aja ada yang gak lanjut belajar karena kendala waktu kayak gitu. Nah ini tadi fleksibilitas materi itu masuk juga ya tadi ya keinginan kecepatan karena tidak sama tadi. Nah makanya dari sini kita itu pengen coba bikin lebih banyak kayak dipecah lagi gitu program kelasnya. Ada yang intensif yang memang peserta memang apa ya pengen cepet gitu ya pengen cepet dan materinya itu disampaikan lebih padat kayak gitu. Ini kalian bisa baca lagi kayak gitu ya. Terus ada juga kelas. Nah ini ada yang fleksibel nih. Jadi kayak kita itu cuma kasih video rekaman pembelajaran dari tutor aja gitu sama latihan-latihan soal. Jadi mereka bisa akses kapanpun itu dan nanti kita kasih ininya sesuai levelnya gitu ya. Nah, terus ada juga kelas tematik. Kelas tematik ini tuh lebih apa ya, lebih kayak menjurus lagi kayak ada jurusannya gitu. Ini misalnya kayak kelas nahwu pemula, kelas sorof,
yang menengah kayak gitu. Jadi kayak lebih ada jurusannya lagi gitu ya. Atau ada juga banding kelas kayak gitu. Nah, ini tuh biar apa ya? Pesertanya bisa pilih kelas yang memang sesuai sama keadaannya kayak gitu kan ya. Cuma ini kan nanti kalian boleh dibaca lagi ya detailnya seperti apa dan boleh didiskusikan lagi. Cuma kendalanya itu adalah kita ini kan setiap bulannya aja itu masih apa ya, masih istilahnya kesulitan untuk cari pesertanya gitu ya. Jadi kita tadi butuh ads kayak gitu kan. Kalau kita nggak ads itu nggak ada yang daftar bisa dibilang ya. Ada, alhamdulillah kita tuh waiting list setiap bulan itu ada gitu. Cuma untuk mencapai targetnya itu belum. Jadi belum yang secara mandiri datang gitu loh teman-teman. Jadi kita tetap butuh marketing dan sebagainya kayak gitu ya. Dan itu pun nggak setiap bulan kita sampai target pesertanya gitu. Nah, ketika kita buat perpecahan lagi gitu ya, ketika kita buat kelas intensif misalnya kelas tematik, kelas banding, kelas fleksibel gitu, takutnya em, kita bukan takutnya ya, udah pasti kita harus lebih ekstra lagi untuk cari peserta yang lebih banyak karena em, sistem dari Q2 ini juga ke tutornya itu sharing keuntungan teman-teman. Jadi sharing keuntungan dan fee-nya itu tergantung jumlah pesertanya kayak gitu. Nah, ketika kita udah menyebar nih semakin banyak program, otomatis setiap kelasnya itu tambah dikit kan ya pesertanya gitu, kayak tambah dikit karena program kita udah makin banyak, udah menyesuaikan keadaan pesertanya, artinya kita harus lebih ekstra lagi cari pesertanya. Nah, ini pandangan dari aku kayak gitu. Tapi menurut aku ini sangat-sangat membantu untuk meningkatkan retensi peserta karena udah sesuai sama kebutuhan si pesertanya kayak gitu. Nah, ini tugas tim PD adalah um, kaji lagi tentang ide ini. Mumpung juga di bulan ini tuh kita kosong ya kelasnya, jadi memang belum berjalan. Insya Allah kita berjalan lagi bulan April, dan di bulan April pun belum mulai diaplikasikan ide ini tuh. Dan rencananya kalau memang cepat gitu ya, dari tim PD juga bisa diskusi dan riset dalam waktu yang cepat. Kalau bisa di bulan April ini udah fiksasi program-program ini kayak gitu kan ya, apakah bisa dijalankan dan cocok dengan Q2. Nah, kalau memang seperti itu kita bisa jalankan di bulan Mei gitu. Jadi memang waktunya mungkin bisa dibilang 2 bulan ini teman-teman untuk fiksasi tentang program ini kayak gitu ya. Ini untuk pengembangan produk yang udah ada kayak gitu ya. Kalau sampai sini ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita pindah ke kemitraan? Kalau Ini aku dari mau belum Salsa jelasin. aman Mm-mm. Kak, dapat dimengerti. Oke, kalau ya gimana Kak? Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau dia belum bisa on mic kah? Kalau nggak bisa boleh di chat aja ya kalau pengen nambahin input dan sebagainya. Oke. Nah, jadi ini dikaji lagi. Kalau bisa lengkap gitu sama kelebihan dan kekurangannya juga biar kita bisa em, apa ya, gampang gitu membuat keputusannya gitu ya. Intinya di riset lebih mendalam lagi sih. Boleh juga cek kompetitor gitu ya. Nah, ini untuk pengembangan kelas ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk kemitraan. Nah, ini tuh jadi seperti ini. Em, ini agak susah sih jelasin gimana ya. Jadi itu kita kan udah berjalan setahun lah ya. Ini tuh kurang lebih seperti franchise gitu teman-teman. Cuma kita nggak memungut biaya bulanan gitu. Tapi ini ada em, detailnya lagi ya. Ada detailnya lagi kayak gitu. Jadi kita itu ingin menjual seperti lisensi lah, lisensi kuliah ini, sertifikat lisensi kuliah biar muslimah itu bisa
mengajar dari rumah kayak gitu. Cuman ada banyak paketnya kayak gitu kan ya. Dan jadi targetnya itu kan banyak ya. Aku juga banyak dengar dari teman-teman gitu yang beda kampus juga gitu sebagainya, kayak mereka tuh pengen lo ngajar, cuma mereka bingung gitu mau mulai dari mana, harus pakai buku apa kayak gitu, harus pakai aplikasi apa, sistemnya seperti apa kayak gitu kan. Nah, jadi ini tuh menurut aku ide yang bagus banget buat kita bantu muslimah di luar sana yang pengen ngajar, cuman tinggal apa ya, tinggal pakai sistem yang siap pakai lah, misalnya gitu, siap pakai dari kita kayak gitu, karena kan udah ini udah berjalan gitu ya, udah langsung terjun gitu, udah em, ada panduan bukunya kayak gitu, itu pun ciptaan Kudo sendiri gitu ya, dari Kudonya sendiri kayak gitu, dan juga sistemnya kita juga udah ada kayak gitu, jadi kita menawarkan kemudahan-kemudahan ini tuh ke muslimah di luar sana yang pengen ngajar kayak gitu, pengen ngajar online. Oke. Nah, ini ya tadi ya, bingung mulai kelas orang sendiri, tidak memiliki bahan ajar yang sistematis, sulit menarik peserta kelas. Nah, solusi dari kita itu apa? Memberikan panduan lengkap untuk menjadi tutor, e-book materi belajar, semuanya ya, semua. E-book materi belajar sesuai level, template worksheet siap pakai, pelatihan intensif agar mitra siap membuka kelas. Itu. Nah, ini tapi ada em, ini sebenarnya idenya masih kasar banget teman-teman. Nanti teman-teman bisa refine lagi ya. Nah, ini tuh ada program mandiri. Program mandiri ini jadi kita nyediain untuk orang-orang yang pengen ngajar secara mandiri aja kayak gitu. Ngajar secara mandiri aja. Nah, ini bisa kita maksimalin gitu ya, bisa kita manfaatin untuk ya udah kita jual dari yang termurah, kita jual e-book aja gitu. Nah, ini kita harus buat e-book misalnya panduan jadi tutor online gitu kan. Nah, ini kan sekarang banyak banget ya, lagi marak banget kayak jual-jual e-book kayak gitu kan ya. Dan kayak hasilnya apa, harganya itu murah tapi bisa bermanfaat banget, bisa membantu banget gitu kan ya. Nah, ini kan insya Allah tuh lagi rame dan mungkin banyak yang tertarik gitu. Tapi ini bukan ini ya judulnya ya, ini cuma kayak contoh aja gitu. Kira-kira apa sih yang bakal kita jual kayak gitu ya kurang lebih. Boleh bisa lebih dari ini pun, banyak ini pun range harga yang di pasaran aja sih, biasanya yang gak jauh-jauh dari segini kayak gitu. Terus ada paket basic untuk program mandiri ini. Misal kita jual di sini itu e-book ya. Nah, e-book salah satu materi bahasa Arab, kasih dan taktik. Ini kan udah ada e-booknya sendiri kan. Tapi kalau di paket basic ini mungkin cuma jual salah satu aja. Jadi misalnya bahasa Arab full 10 level itu dijual gitu ya. Atau misalnya dia pengen pilih tahsin kayak gitu. Tahsin nggak ada ini deh. Terus misalnya ada template yang bisa membantu, kita jual juga sesuai dengan apa yang udah dipakai sama kedua. Panduan strategi pemasaran kelas gitu. Jadi kayak semacam panduan-panduan kayak gitu, sama akses ke grup kayak jadi komunitas kayak gitu. Terus ada paket profesional. Jadi kita jual semacam ini ya. Kalau untuk program mandiri ini kurang lebih seperti ini. Kayak kita cuma jual kayak panduan, atau misalnya yang di profesional ini kita jual pelatihan-pelatihan eksklusif, tapi mungkin cuma rekamannya gitu loh teman-teman. Cuma rekamannya doang. Jadi kita jualin sama ada sertifikatnya juga. Nah, ini um, dia itu apa ya? Tadi ya programnya mandiri, jadi dia ngajar sendiri aja gitu. Tapi dia bisa juga kayak bangun kemitraan, jadi pakai nama Kuduah gitu. Jadi pakai nama Kuduah, dia um, rekrut tutor kayak gitu sebagainya, dan memakai sistem seperti kurang lebih seperti Kuduah kayak gitu. Nah, di sini tuh program kemitraannya itu lisensi resmi Kuduah kayak gitu. Karena kita udah apa ya, kita juga udah bangun branding, jadi kan otomatis mereka bisa memanfaatkan branding dari kedua itu, karena jadi tinggal pakai aja nama kedua kayak gitu kan ya. Dan kita juga bakal nyediain training intensif di awal, dan juga ini bakal banyak banget nih trainingnya, dan juga ada training bulanan. Akses komunitas, sesi konsultasi rutin untuk pengembangan kelasnya, kolaborasi dan lain-lainnya.
Nah, tapi ini tuh beda ya sama kalau franchise kan misalnya kalau kita udah bangun mitra gitu, keuntungannya itu kan untuk kita ya kayak gitu. Nah, kalau ini tuh mungkin dari aku cuma sekali bayar aja, tapi lisensi berlaku selamanya kayak gitu. Jadi mereka cukup bayar sekali, nanti em, keuntungannya untuk mereka sendiri kayak gitu kalau misalnya udah berjalan. Nah, ini untuk paket basic lisensinya kemitraannya gitu teman-teman. Jadi kita nanti kalau di sini lebih lengkap lagi ya. Kita jual e-booknya, e-book tetap ya ada e-booknya, terus ada kurikulumnya, terus ada template administrasi dan sebagainya, ada rekaman latihan dan lain-lainnya. Terus kalau paket profesional ini semua paket dari basic basic lisensinya, terus ada kurikulum, ada template. Terus ini lebih banyak ke training-trainingnya gitu. Cuman ini tuh butuh banget dikembangin lagi ya biar lebih menarik. Apa sih yang bisa kita jual kayak gitu? Apa sih yang bisa kita tawarkan untuk memudahkan orang-orang di luar sana kayak gitu ya. Nah, ini paket bukan profesional lagi ya. Di atas profesional nanti kalian pikirin aja hati. Ini masih rancangan kasar banget sebenarnya. Jadi em, aku juga baru ini teman-teman baru riset juga kayak mungkin kalian tahu nggak sih kayak Bimba, kalian tahu Bimba nggak? Nah itu tuh Kurang kayak tahu. program les gitu, tapi untuk anak-anak. Jadi itu kayak les buat anak-anak dan itu tuh udah banyak banget mitranya dari berbagai kota gitu ya. Berbagai kota dan dia ini kayak gini nih kurang lebih. Tapi kan karena dia itu udah offline, jadi lebih banyak produk yang dia jual ya kayak misalnya bener-bener buku fisiknya kayak gitu kayak terus dokumen-dokumen itu emang fisik kayak gitu. Kalau kita kan masih online ya gitu. Nah, ini kenapa harus gabung tadi ya lisensinya pakai nama kedua jadi mereka gak perlu capek-capek lagi bangun branding terus satu kali bayar aja nggak perlu bagi hasil nanti juga ada pelatihan ada komunitas ada sistem yang sudah siap pakai. Nah tapi di sini yang harus dipertimbangkan juga ada beberapa kelebihan dan kekurangan tentunya ya. Oh soalnya keresek maaf ya. Oh, sekarang masih keresek-keresek. Sih, Kak. Oh ya, bentar-bentar. Kayak kayak Kakak pakai headset kah? Iya. Kayaknya itu kurang ini deh, Kak. Kurang klep. Nah, sekarang udah nggak. Oke, oke. Oke, syukran. Nanti kalian sampai habis dengerin kesek-kesek ya. Oke. Nah, ini ada kelebihannya. Banyak, memang cukup banyak kelebihannya ya. Tapi ada banyak kekurangannya juga tentunya. Ada banyak tantangan juga yang harus kita pikirkan. Dan em, ini kan masih rancangan dari aku sendiri ya sebenarnya teman-teman ya. Jadi ini butuh di refine lagi sama tim project development, perlu dikaji lagi dan nggak harus yang apa ya. Misalnya aku buat ini tuh harus benar-benar berjalan gitu loh teman-teman. Jadi kayak misalnya menurut kalian memang ini beresiko karena aku juga ada kekhawatiran ya untuk membuat kemitraan ini kayak kita jadinya memperbesar resiko kompetitor dan model bisnis lain gitu. Jadi karena kita udah membagi, sebenarnya enggak semua rahasia dapurnya gitu ya. Cuman ya sebagian besar kita pasti bagikan gitu kan ya ke kemitraan kita kayak gitu. Dan misalnya kualitas mitra kita ini kan beda-beda nih gitu. Dan mungkin nggak bisa seragam kalau di Kudo kan masih bisa diawasin gitu ya itu aja nggak bisa maksimal banget sebenarnya. Ada aja tutor-tutor yang ya di luar pengawasan kayak gitu. Apalagi misalnya mitra gitu kan, ini udah gede banget gitu. Dan ketika mitra ini tidak sesuai sama SOP dan standar Q2 pastinya bisa mempengaruhi citra Q2 juga kayak gitu. Dan PR-nya lagi juga kita sebelum apa ya, sebelum kita menawarkan kemudahan gitu ya sistem ke orang lain tentunya kita harus menyempurnakan sistem kita dulu gitu sedangkan sistem kita aja ini masih bisa dikategorikan manual semuanya gitu masih manual banget. Em, jadi kita harus setidaknya kita bisa sedikit menyempurnakan
sistem kuduah dulu sebelum kita menawarkan ini ke orang lain gitu. Dan ini juga harganya, ini kan tadi ya harganya itu kan ini sebenarnya aku bikin cukup, aku nggak tahu ya ini tuh sebenarnya murah apa gimana. Jadi dari basic aja itu sejutaan gitu teman-teman. Nah kalau misalnya nggak dari pasar itu ini murah banget sebenarnya, tapi mengingat kita ini masih online ini tuh cukup mahal kayak gitu ya. Nah, um, syukran apa ada ikan. Oke, okay. Terus hmm, aku sampai mana ya tadi kan jadi lupa. Sampai mana sih aku tuh? Yang biaya. Oh iya, astagfirullah. Nah, harganya ini tadi kan dari sejutaan ya. Nah, itu apakah benar-benar worth it membangun mitra sama kedua dengan mengeluarkan harga segitu sementara kalian tau lah ya, kita kan targetnya ini adalah muslimah-muslimah yang mungkin tidak punya pekerjaan gitu. Jadi pengen ngajar dari rumah, istilahnya gitu ya. Dan mungkin dia ada juga yang sebenarnya punya modal, cuman nggak tahu aja harus dikemanain modalnya mungkin. Cuman tetap aja harus dipikirin lagi harganya kayak gitu. Dan aku juga mikir apakah nggak apa-apa nih kita mahalin, tapi ada cicilan aja. Tapi ini tetap juga beresiko karena kita kan udah kasih nih fasilitas tadi, template dan sebagainya gitu kan ya. Nanti ketika kita kasih dan ternyata belum lunas masih ada cicilan, ini kan bisa ngilang gitu ya, di ngilang terus nggak dilunasin cicilannya, ini bahaya banget. Jadi ini tuh banyak banget resikonya sebenarnya. Terus juga penghasilan jangka panjang bisa tidak stabil. Kenapa? Karena em, ini kan sistemnya sekali bayar tadi ya. Kalau dari aku itu mungkin pengennya sekali bayar doang. Jadi ketika dia udah beli sertifikat lisensi dari Kudo ya udah dia atur sendiri kayak gitu kan ya. Dan keuntungannya untuk dia sendiri kayak gitu. Yang penting kita nyiapin aja sistem dan berbagai fasilitas yang dia butuhkan untuk mengajar kayak gitu. Tapi kita mungkin bisa pikirin lagi dari mitra-mitra ini tuh apa nih yang bisa um, kita kembangin biar tetap ada mereka istilahnya bayar bulanannya gitu walaupun udah sekali bayar di awal gitu. Jadi nggak harus bagi hasil, tapi kita buat misalnya produk yang emang dibutuhin banget biar dia ini bayar ke kita setiap bulannya. Misalnya kita buat sistem memang yang otomatis semuanya kayak gitu kan ya. Jadi dia memang harus berlangganan sama kita kayak gitu. Tapi ini udah jauh banget sih sebenarnya. Tapi nggak apa ya, kita simpan dulu. Kita simpan dulu. Terus harus ada tim yang mengelola komunitas mitra sebenarnya. Komunitas mitranya. Karena kan walaupun ya dia urus sendiri operasional dan segalanya tetap aja harus dikontrol ya karena kan ini di bawah brand kedua misalnya kayak gitu dan sistemnya kita juga harus selalu up to date biar orang tuh mau gitu kayak kalau cuman gitu-gitu aja nggak menarik kan itu teman-teman. Nah ini em, rancangan dari aku ketika nanti misalnya kita udah resmi gitu ya, udah jadi PT misalnya kayak gitu kan ya. Nah ini tuh adalah program pertama yang aku pikirkan setelah kita mendapatkan legalitas gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman ada ide, boleh banget. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak dari ini aku baru pertama ngomong ini ke Kak Sadin juga ini aku baru pertama. Memang sekalian ke tim PD aja kayak gitu, biar sekalian kita diskusi. Gimana teman-teman? Ada yang mau kasih masukan dulu kayak kita brainstorming dulu atau misalnya butuh waktu boleh banget sih. Kalau dari salsa sih butuh waktu dulu mungkin ya Kak di riset lagi gitu terus dicari lebih tahu sama mungkin ngelihat dari kompetitor lain jadi mungkin bisa pakai sistem ATM dulu amati tiru modifikasi gitu jadi perlu Mhm. dipelajari dulu gitu kalau dari salsa. Oke. Kalau Leo masih belum bisa online ya?
Oke. Ini kan jadi banyak banget ya teman-teman. Persiapannya ini ada banyak banget. Makanya aku bilang tadi timeline-nya tadi itu kan bulan kalau nggak salah bulan depan itu udah bisa kita produksi lah ya. Tapi ini sebenarnya banyak banget yang harus disiapin, banyak banget. Apalagi kayak training-training dan sebagainya, e-booknya ini banyak banget. Makanya aku kasih tahu dari sekarang biar kita bisa siapin. Kalau memungkinkan ya tahun ini, misalnya memang dari kalian tidak menganggap ini beresiko dan sebagainya, kita bisa mulai jalanin gitu teman-teman. Tapi ya tadi, ini tuh ada banyak banget yang harus disiapin dan harus dimaksimalin kayak gitu. Bisa dipikirin dulu. Nanti kalau memang aku minta ininya dulu sih kayak pendapat dari kalian apakah ini kira-kira cocok dengan kedua dan bisa dijalankan dengan resiko seminim-minimnya kayak gitu ya. Em, Terus ketika kita udah merasa ini bisa dijalanin dan kita juga tahu solusi untuk mencegah em, resiko-resiko tadi, kita udah langsung mulai nih kita susun untuk em, pembuatan ini, semua paket-paket kemitraan ini. Gitu sih teman-teman dari aku. Jadi kalian bisa baca lagi ya ini detailnya seperti apa. Aku kirim untuk ide kelas keduanya juga. Jadi aku harapin bisa fokus dulu ke sini kayak gitu ya. Nanti yang lain-lainnya kita bisa sembari berjalan kita pikirin juga kayak gitu. Kalau dari Kak Sabina ada masukan nggak Kak? Dari aku juga so far kalau terkait dengan konsepnya Kak Nabila sih kayaknya aku perlu mempelajari lebih banyak lagi ya Kak. Terutama tadi sepertinya gitu. Kayaknya kita juga harus ngelihat lagi dengan yang mirip-mirip. Kalau nggak salah tuh ada juara Nahu itu mirip banget sama kita kelas bahasa Arab aja sih mereka dan fokusnya di Nahu aja gitu. Tapi kayaknya gitu ya, kayaknya kita bisa belajar juga sih dari mereka gimana cara mereka mengiklankan gitu. Somehow memang mereka tidak sebagus kita gitu ya dari wajahnya. Tapi who knows kita bisa dapat sesuatu lah gitu dari mereka yang istilahnya apa ya mirip-mirip banget sama kita. Kayak gitu. Palingan nanti sih aku mah di akhir Kak mau nanya-nanya ini, mau nanya-nanya terkait dengan file-file yang ditaruh di description group. Jadi kalau sekarang cukup. Oke. Oke teman-teman itu aja sih dari aku rancangannya ya. Ini kan bisa cek komputer juga tadi betul. Dan kalau bisa sih enggak yang apa ya, enggak yang mirip sama kita aja. Maksudnya kayak kalau kita kan misalnya bahasa Arab gitu ya. Nah justru yang aku riset kemarin itu tuh kayak lesnya anak kecil karena kurang lebih sama gitu yang pengen aku terapkan bangun kemitraan cuma sekali bayar itu tuh ada di Bimba waktu itu. Nah aku juga ada riset di Bimba. Kalian boleh juga kayak riset di kompetitor-kompetitor yang mungkin apa ya itu kan masih sama ya les gitu ya kayak kursus gitu cuman nggak sama bidangnya kayak gitu itu nggak apa-apa banget yang penting bisa kita em, tadi ya ATM betul nanti tiru modifikasi kayak gitu insya Allah nanti ya bakal aku share setelah ini jazakumullah khairan. Iya iya betul 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 aku juga banyak banget sih riset sama ruang guru kayak gitu gitu. Oh, oke, terima kasih banyak karena itu tadi udah jelas banget ya apa maksudnya konsepnya itu udah detail. Palingan dari kitanya juga yang harus baca-baca lagi. Kalau saran dari aku sih jangan baca cuma sekali guys. Jadi kayak baca berkali-kali supaya kita tuh lebih apa ya lebih oh yang ini keulang lagi, yang ini keulang lagi dan akhirnya kita kepikiran hal-hal yang mirip-mirip gitu sama itu. Nah, itu palingan kalau dari aku untuk ininya untuk tadi yang udah disampaikan sama Kak Nabila. Kak, ini udah ditaruh di ini kan ya di Google Drive-nya. Belum ya? Di Google Drive-nya apa? Product development. Bentar. Teman-teman product development, aku udah bantu taruh link drive-nya yang punya kita gitu, yang punya kedua barengan. Nanti biar teman-teman PD bisa akses, kita pun juga sama bisa akses lebih leluasa. Karena kedua pasti foldernya tuh ya, maksudnya saya banyak yang bercabang gitu ya. Somehow kita tuh butuh masukin ini juga ke bagian apa? Ke bagian product development tapi punya kita gitu. Jadi
aku mau minta tolong ke Salsa, kemudian ke Aul sama ke Elis untuk bisa upload di folder product development yang paling bawah di description group. Itu. Kemudian aku sebenarnya bentar-bentar. Kemudian untuk yang ini, progress tracker ini sebetulnya aku bukan dukun, teman-teman, tapi aku bisa melihat sepertinya ini yang bikinnya Salsa. Karena hanya Salsa yang 100% di sini. Nanti teman-teman kalau misalnya punya tracker seperti ini, mohon untuk ditertibkan bersama-sama ya. Jadi bukan hanya Salsa, bukan hanya Aul dan Elis, tapi semuanya gitu. Semuanya memang betul-betul ikut barengan di mentertibkan gitu ya, mengindahkan progress tracker ini. Nggak apa-apa kalau misalnya dibikinnya di Drive sendiri, tapi aku minta tolong palingan di add shortcut. Add shortcut caranya ke sini, nanti tinggal dipilih aja mau dimasukin ke yang mana dan minta tolong dimasukinnya ke Drive-nya kedua TC supaya kita bisa pantau bareng-bareng. Ini udah bagus banget so far. Kemudian teman-teman yang bentar. Nah, ini yang tadi dibahas, Kak, yang tadi dipresentasikan sama Salsa, ada di description group. Kemudian palingan gini, teman-teman. Untuk yang ingin aku tambahkan adalah, kan teman-teman tuh tadi sudah disebutkan bahwa bekerjanya itu ya berbeda dengan volunteer begitu ya. Posisinya berbeda dengan volunteer. Jadi, untuk teman-teman product development, aku rasa mulai sekarang adalah pilihan dari teman-teman sendiri untuk melanjutkan bagaimana ke depannya. Apakah nanti teman-teman mau akan tetap lanjut di sini atau mau seadanya aja gitu ya. Tapi aku harap teman-teman bisa tetap konsisten sampai akhir, sampai bahkan teman-teman bisa bahkan keluarnya pun ya jangan karena jangan karena habis gitu, jangan karena tapi emang karena teman-teman punya peluang yang lebih besar lagi di luar sana. Gitu. Jadi aku harap teman-teman bisa saling aware karena aku lihat saat ini masih Salsa yang paling banyak keluar-keluar. Leader itu bukan orang yang paling vokal ya teman-teman. Kalau menurut aku leader itu bukan orang yang paling paling vokal, yang paling sering ngomong gitu. Tapi yang lain pun sangat-sangat punya berhak untuk bisa berbicara seperti itu. Nah, aku harap untuk kedepannya kondisi apapun itu bisa berkabar. Untuk Elis kita doakan semoga beliau tidak ada hal-hal ini ya, semoga baik-baik aja maksudnya dan semoga hanya sekedar lupa atau misalnya hanya sekedar ada kendala device dan lain-lain. Dan untuk sisanya yang begini-begini, aku mohon untuk diindahkan ya di sini karena ada Aul. Aul, aku boleh ini nggak? Aku boleh absen dulu nggak? Aul, ini ada nggak? Oke, oke. Nah, nanti Aul bisa karena Aul ngedenger aku sekarang, jadi nanti bisa Aul ya yang ini, yang bantu ingetin juga untuk Elis biar bisa aware gitu. Elis tuh sebenarnya aktif kok, aku lihat kemarin waktu onboarding, kemudian di grup juga beberapa kali lihat. Cuman memang mungkin itu ya, makanya tadi aku harapnya semoga aja nggak ada hal apa-apa gitu ya, semoga aja emang karena gangguan device aja gitu. Nah, kemudian terkait dengan SDM-nya, kalau dari yang aku pantau ini sejauh ini, kalau untuk progresnya sendiri sih menurut aku cukup bagus dan bener banget tadi kata Kak Nab, aku juga kaget kenapa kok ternyata udah banyak banget, aku pikir tuh bakalan sedikit gitu loh, untungnya aku ikutan Meet, kayaknya kalau misalnya nggak ikutan akan keteteran juga. Nah, selanjutnya teman-teman, palingan ini ada hal lain di luar pembahasan kita tadi, yaitu terkait dengan form untuk kita juga bisa menilai seperti apa keinternalnya daripada teman-teman teman-teman product development itu dari Google Form yang sudah dibagikan oleh sebentar, yang sudah dibagikan oleh ini ya, yang sudah dibagikan oleh Renita. Jadi nanti teman-teman bisa isi, jangan sampai terlewat.
Cuman ini error kayaknya nih. Aku barusan cek kenapa munculnya human resources. Nanti aku coba perbaiki lagi. Untuk teman-teman product development dari aku segitu aja. Kalau ada kendala seputar dengan SDM khususnya itu bisa banget dilaporin ke Ranita. Nanti dari Ranita akan nyampe ke aku. Gitu ya. Itu aja palingan mangga teman-teman dari Aul kalau misalnya ada tambahan boleh di chat di kolom chat. Kalau dari Salsa ada tambahan nggak? Dari Salsa aman Kak, makasih juga buat masukannya dari Kak Nabila sama Kak Sabin. Oke, siap sama-sama. Oke, Ines ada tambahan, Nes? Dari aku cukup, Kak. Oke, dari Ines cukup. Karena Bila ada tambahan lagi? Cukup, Kak. Oke, siap. Sebentar. Salsa sempat ngisi ini nggak, Salsa? Sempat ngisi form ini nggak? Atau belum Kemarin pernah? belum isi tapi udah sempat ngebuka, terus kalau kemarin tuh bener linknya, tapi pas sekarang dicek lagi jadi ini Kenapa gini HR ya? ya. Ya Oke, waktu nah. kemarin tuh udah muncul nama Salsa sama yang lainnya sih. Oke, oke. Kayaknya ini tuh keedit, salah ngedit. Nanti aku benerin dulu ya. Oke, teman-teman product development, karena memang ini waktunya juga sudah sangat, enggak sih, iya